Nah, oke, senang rasanya bisa menyapa kalian lagi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereaction video-video yang ada di TikTok. Semoga nanti selama mereaction videonya ada video yang lucu, menghibur, memukau, dan menginspirasi tentunya. Gimana keseruannya? Langsung aja pantengin videonya. Let's go! 8 orang pertama yang masuk Islam sekaligus sahabat Rasul yang pengen miskin tapi selalu gagal. Abdurrahman bin Auf merupakan pedagang atau pebisnis hebat, bahkan terkaya saat itu. Saking kayanya, harta kekayaannya kalau ditotal mencapai 60.000 triliun. 60.000 triliun, banyak banget itu. Itu kalau kita masukin ke ATM Mandiri, jumlah digitnya mungkin bisa nyampe ATM BCA itu. Saking banyaknya. Salah satu motivasi Abdurrahman bin Auf ingin memiskinkan diri atau mengurangi jumlah kekayaannya karena waktu itu mendengar mimpi dari Rasulullah. Jadi Rasul waktu itu bermimpi bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan jalan terseok-seok, bahkan merangkak karena keberatan sama harta yang ia punya. Mendengar mimpi tersebut, Abdurrahman bin Auf panik. Lalu dia berpikir gimana caranya supaya harta kekayaan dia semuanya habis. Segala daya dan upaya udah dicoba. Beliau pernah beli 500 kuda untuk berperang dan beli 700 unta untuk transportasi. Bahkan ia pernah sedekah kepada seluruh fakir miskin yang ada di daerahnya, tapi itu semua nggak bikin dia jadi miskin. Sampailah satu momen epik yang paling saya suka. Waktu itu petani-petani kurma telah mengalami gagal panen. Jadi kurma-kurma mereka pada busuk gitu. Akhirnya Abdurrahman bin Auf berinisiatif untuk memborong kurma busuk tersebut dan membayar petani dengan harga yang normal. Diboronglah tuh kurma busuk ke rumahnya, terus dibayar pakai harga normal. Dengan harapan dan pemikiran, alhamdulillah, sebagian harta saya telah berkurang karena kurma busuk nggak bisa dibisnisin. Siapa yang mau beli kurma busuk? Beberapa saat kemudian, datanglah orang dari Yaman, bertemu salah satu warga tersebut dan memohon, tolong di sini ada nggak yang jual kurma busuk? Terus warga sekitar ngomong, wah, udah dibeli, udah diborong sama Abdurrahman bin Auf. Lalu orang Yaman tersebut mencari keberadaan Abdurrahman bin Auf. Bertemulah mereka berdua, mulai negosiasi. Orang Yaman bilang, bolehkah saya membeli seluruh kurma busuk yang kau miliki? Abdurrahman bin Auf bingung, buat apa engkau membeli kurma busuk? Lalu orang Yaman bilang, di daerah saya telah terjadi wabah penyakit. Salah satu tabib kami bilang bahwa obatnya adalah kurma busuk. Lalu di situ Abdurrahman bin Auf bingung. Mungkin dalam hatinya berkata, ya Allah, susah banget sih pengen miskin. Ada aja kendalanya. Akhirnya diboronglah semua kurma busuknya dan dibayar dengan harga 10 kali lipat oleh orang Yaman tersebut. Dari cerita singkat ini, kira-kira hikmah apa yang bisa kita petik? Abdurrahman bin Auf. Jika sebagian orang, bukan sebagian orang, seluruh bahkan kebanyakan orang ingin kaya dengan harta, berlimpah harta dan sebagainya, berbeda dengan Abdurrahman bin Auf ini, ia malah ingin memiskinkan diri. Karena apa? Kita baca sebelumnya profil Utsman bin Auf ini ya. Dia adalah 8 orang pertama yang masuk Islam. Dia juga salah satu sahabat Rasulullah dimana dia ingin miskin ini, namun selalu gagal gitu. Kenapa dia ingin miskin? Karena sebelumnya dia mendengar bahwasannya Rasulullah pernah bermimpi bahwasannya Abdurrahman bin Auf ini masuk surga dengan terseok-seok, bahkan merangkak gitu ya. Dengan mendengar hal tersebut, maka Abdurrahman bin Auf ini ya panik lah, gelisah gitu kan. Nah, hartanya yang begitu banyak guys ya. Dan kalau ditotal untuk seluruh hartanya itu yang dia miliki mencapai 60 triliun guys. Itu nominal yang sangat amat banyak guys ya. Dia ini seorang pengusaha yang sangat tajir lah. Cara yang dia lakukan untuk menjadi miskin lah. Yang pertama yaitu menyumbangkan 500 kuda untuk berperang, 700 unta untuk transportasi, sedekah kepada seluruh fakir miskin yang ada di daerahnya. Nah, dengan harapan hartanya bisa berkurang dan miskin gitu ya. Nah, ternyata dengan hal-hal yang telah dilakukan tadi masih saja tidak miskin, malah hartanya makin bertambah banyak. Dan dia tidak kehabisan ide gitu kan, bagaimana nih untuk caranya miskin itu. Jika sebagian orang ingin kaya, dia ingin miskin nih. Selanjutnya ada di daerah
tempat tinggalnya situ masyarakat yang bercocok tanam kurma, dan dia menanam kurma dan hasil panennya itu semuanya busuk guys. Nah dia memiliki ide situ untuk membeli kurma yang busuk-busuk tadi dengan harga yang normal, karena nggak mungkin juga ada yang bakal beli kurma busuk kan gitu, untuk apa. Dan tanpa disangka-sangka, rezeki yang tanpa diduga, ada orang dari Yaman ingin mencari kurma busuk dan tanya kepada petani yang telah menjual kurma busuk tadi kepada Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf tadi dan petani tadi mengarahkan kepada karena kurma yang saya miliki sudah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf, dengan alasan membeli kurma ini bahwasannya di daerah Yaman tersebut telah terjadi wabah penyakit dan obatnya adalah kurma busuk. Nah, tanpa kita sangka-sangka guys ya, dan orang Yaman ini membeli kurma tadi dengan harga 10 kali lipat lebih tinggi dari harga yang dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, dan bahwasannya dari kisah ini kita belajar bahwasannya bersedekah itu tidak membuatmu miskin. Akan lihat komentarnya. Sedekah itu nggak bakal membuat kamu miskin. Jangan ragu untuk bersedekah, karena sedekah itu akan membuat kita tidak miskin. Kita miskin malah justru sebaliknya guys ya. Nah gitu guys ya, apalagi bersedekah di bulan Ramadan ini guys ya. Apa yang akan menjadi milikmu akan tetap menjadi milikmu, dan apa yang bukan milikmu akan tetap bukan milikmu. Harta kekayaan berada pada orang yang tepat. Nah, mungkin cukup segitu aja video pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe ya guys ya. See you in the next video. Bye.